Halo teman-teman, welcome to my channel. Ini saya berada di museum parfum di kota Grasse di Prancis. Parfum yang beredar di seluruh dunia berasal dari kota ini. Ya, kota Grasse di Prancis. Kota ini disebut sebagai ibu kota parfum dunia. Kota Grasse ini memang dikenal dengan industri parfumnya. Kota ini tidak hanya memproduksi parfum untuk tubuh, tapi juga bahan pewangi untuk sabun, makanan, pakaian, dan pewangi untuk bahan lainnya. Di kota industri parfum ini, orang bisa mengunjungi museum parfum. Apa saja yang bisa dilihat di museum parfum ini? Nah, saya akan masuk ke museum ini. Saya sudah berdiri di depan museum parfum. Ini pintu masuk museumnya. Dari depan kelihatan kecil, tetapi di dalamnya ruangan museum ini sangat luas dan panjang ke belakang. Begitu masuk, terlihat berjajar berbagai parfum dari yang kuno sampai modern. Juga terlihat peralatan kuno untuk membuat parfum. Museum memperlihatkan film cukup panjang tentang sejarah pembuatan parfum. Parfum berasal dari zaman Mesir kuno, dibuat sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman Mesir kuno, pembuatan parfum pertama dibuat di dalam kuil untuk menyembah dewa di Mesir, dan pembuatan parfum ini dilakukan oleh pendeta kuil. Penggunaan parfum pada zaman Mesir kuno dibuat untuk ritual keagamaan sebagai pemujaan kepada para dewa untuk memohon berkat dan perlindungan. Bagaimana pendeta kuil membuat parfum itu ditemukan jejaknya melalui dokumentasi yang tertulis di atas papirus yang menyerupai kertas tebal terbuat dari tanaman yang bernama papirus. Selain itu, ritual pembuatan parfum ini juga diukir di dinding kuil, termasuk proses bagaimana parfum itu dibuat. Parfum itu dioleskan di patung-patung di dalam kuil untuk membawa kehadiran dewa ke patung-patung di kuil. Itu sebabnya mengapa mereka membakar dupa dari wangi-wangian aromatik herbal di dalam kuil. Orang Mesir kuno tidak hanya memanfaatkan tanaman herbal dan kembang sebagai wangi-wangian untuk persembahan kepada para dewa. Mereka juga menggunakan tanaman herbal untuk mengawetkan mumi atau mayat yang bisa awet selama berabad-abad. Museum juga menunjukkan tentang tanaman apa saja yang digunakan oleh orang Mesir kuno untuk membuat wangi-wangian. Pembuatan parfum tidak hanya melulu tentang aroma wangi. Yang juga penting adalah bagaimana dan di wadah apa parfum itu disimpan. Tempat menyimpan parfum ini pun disimpan di wadah yang dibuat seindah mungkin. Museum memperlihatkan penemuan-penemuan wadah parfum yang digunakan pada zaman Mesir kuno. Ketika manusia sudah mengenal industri pembuatan botol dari kaca, parfum pun mulai disimpan di botol-botol kaca. Di museum ini
diperlihatkan berbagai parfum dengan aneka desain wadah parfum yang digunakan dari zaman ke zaman. Ada terlalu banyak koleksi parfum dari berbagai zaman di museum ini yang tidak mungkin ditampilkan semuanya ke dalam video ini. Yang diperlihatkan di sini hanya sebagian kecil saja. Selanjutnya saya akan menuju ke kebun dari museum parfum ini yang memperlihatkan beberapa jenis tanaman yang diolah menjadi parfum. Tapi sebelum ke kebun museum, saya melihat dulu beberapa koleksi parfum jadul. Ada parfum yang berasal dari abad ke-19, ada parfum yang dibuat pada awal abad ke-20. Tidak sedikit dari parfum ini yang berusia ratusan tahun. Museum Parfum Internasional di kota Grasse, Prancis ini disebut sebagai museum parfum yang paling lengkap di dunia. Tampaknya kota Grasse berusaha menjaga reputasinya sebagai ibu kota parfum dunia, kota industri parfum terbesar di dunia, tempat asal muasal beredarnya parfum ke seluruh dunia. Di museum ini ada kebun yang memperlihatkan beberapa jenis kembang dan tanaman yang digunakan sebagai ramuan untuk membuat parfum. Di antaranya tanaman lemon ini. Ada juga jenis lain dari bunga kecombrang. Bunga kecombrang kalau di Indonesia biasa juga disantap sebagai sayuran, dan ini jenis tanaman dan kembang lainnya yang ada di kebun museum ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.